Nah, di kasus Habib Bahar bin Smith ini jauh dari hitung-hitungan jaksa. Karena dia nuntut 5 tahun, tapi ternyata divonis hanya 6 bulan. Dan saya yakin ini jaksa pasti banding. Jaksa pasti banding. Kenapa? Karena dia dianggap gagal. Dan dia akan diperiksa kalau tidak banding nih jaksa ini. Karena rentut atau rencana tuntutan jaksa itu kan dia pasti lapornya ke Kejati, Kejaksaan Tinggi. Jadi diperiksa, diawasi oleh Kejati. Jadi memang dugaan kuat saya, bukan dugaan ya, saya berkeyakinan pasti banding ya, karena tuntutannya 5 tahun tapi vonisnya jauh dari tuntutan begitu. Nah, memang nanti akan kita lihat apakah jaksa itu menuntut hanya sekedar formalitas atau menuntut punya target mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ahmad Khosirudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang Ahmad Khosirudin? Alhamdulillah. Ya, apa amatan Anda terkait dengan vonis Habib Bahar bin Smith yang di luar? Gegap gempita meresponnya dengan bebasnya Habib Bahar bin Smith. Tetapi sesungguhnya dinamikanya seperti apa? Dan kira-kira belajar dari kasus vonis terutama ujung dari vonis pengadilan kemarin, seperti apa yang penting untuk kita petik dari proses hukum yang menimpa sampai akhirnya vonis Habib Bahar bin Smith, Bang Ahmad Khosirudin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas kita pertama kali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu vonis yang didapatkan oleh Habib Bahar bin Smith itu semua tidak lepas dari ridho dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Terlepas memang secara kausalitas ini adalah buah dari perjuangan para advokat, buah dari dukungan ya sejumlah muhibbin dan juga umat Islam yang selama ini membersamai Habib Bahar bin Smith. Namun lagi-lagi semua ini tidak akan pernah terjadi kalau Allah tidak ridha, Allah tidak izin. Jadi yang pertama tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas vonis yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Meskipun sebenarnya Habib Bahar bin Smith tidak layak ya 1 hari saja ada di penjara. Tapi kita mau bicara tentang kondisi yang memang tidak ideal di dalam sistem penegakan hukum hari ini yang begitu zalim. Yang kedua, tentu kita melihat vonis itu dalam perspektif hukum dan politik ya. Dalam perspektif hukum memang vonisnya tidak bebas. Habib Bahar bin Smith divonis 6 bulan 15 hari atau 6,5 bulan. Artinya tetap saja ada kesalahan Habib Bahar bin Smith. Tapi yang patut menjadi catatan adalah dakwaan jaksa terkait Habib Bahar bin Smith dianggap ya menyebarkan kabar bohong itu ditolak oleh majelis hakim dan dakwaan ini dibebaskan ya. Jadi dakwaan terkait menyebarkan kabar bohong berdasarkan ketentuan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 1946 itu dibebaskan. Jadi Habib Bahar bin Smith tidak mengedarkan kabar bohong. Memang faktanya kejadian kilometer 50 itu memang ada. Jadi aneh kalau orang menceritakan kasus pembantaian 6 laskar pada peristiwa KM50 dianggap mengedarkan kabar bohong. Faktanya berita itu ada, peristiwanya ada. Kecuali peristiwa KM50 itu tidak ada, bisa saja. Kemudian Habib Bahar bin Smith dianggap menyebarkan kebohongan. Jadi dakwaan jaksa terkait tuduhan terhadap Habib Bahar bin Smith mengedarkan kabar bohong yang ini adalah dasar penyidikan awal dulu saat 16 Desember 2021 yang lalu Habib Bahar bin Smith dilaporkan polisi, itu tidak terbukti. Jadi bebas dari dakwaan menyebarkan kabar bohong. Yang kedua juga Habib Bahar bin Smith ya bebas dari dakwaan pasal ITE yang dulu juga menjadi dasar pelaporan adalah pasal dari Undang-Undang ITE, yakni pasal 28 ayat 2 junto 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
Ini adalah pasal yang lazimnya memang digunakan untuk mengkriminalisasi sejumlah ulama dan aktivis. Ini pasal menyebarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Dakwaan dan tuntutan jaksa berdasarkan pasal ini juga dibebaskan. Jadi tidak terbukti adanya menyebarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan sara. Nah, Majelis Hakim hanya memasukkan satu pasal, yakni pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yakni tentang mengedarkan kabar yang tidak lengkap. Jadi bukan kabar bohong, hanya kabar yang tidak lengkap. Dan itulah yang kemudian dijadikan dasar pertindakan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan vonis kepada Habib Bahar bin Smith 6 bulan 15 hari. Terlepas diberi vonis 6 bulan 15 hari, saya memberikan kesimpulan ini dalam tanda petik ya sama saja vonis bebas. Karena begini, oleh Majelis Hakim, vonis itu dikurangi oleh masa tanah tahanan ya. Dan Habib Bahar bin Smith itu kan ditahan sejak 3 Januari 2022. Kalau hitung-hitungan sampai 16 Agustus yang lalu, saat kemarin ya, 16 Agustus kemarin 2022, hitung-hitungan saya itu dia sudah menjalani 6 bulan 13 atau 12 hari ya. Sehingga praktis 2 atau 3 hari ke depan itu bebas. Namun belakangan saya baru dapat informasi juga ternyata masih ada tambahan masa di tahanan. Kenapa? Karena ternyata tidak semua masa tahanan itu dijalani, ada masa pembantaran. Nah, kalau pembantaran ini entah karena sakit atau hal yang lain, memang masa tahanannya tidak dijadikan alat untuk tidak dijadikan hitungan untuk mengurangi begitu. Dan kalau dihitung dengan masa pembantaran, menurut Aziz Yanuar ya, Bang Aziz kemarin itu di media menyampaikan ya kira-kira 15 hari ke depan lah. Jadi kalau hitung-hitungan tanpa pembantaran sih sebenarnya 2 atau 3 hari ke depan bebas. Tapi karena ada pembantaran dan pembantaran itu tidak bisa mengurangi sanksi vonis sehingga kira-kira 15 hari. Begitu kalau dari informasi Bang Aziz Yanuar. Dan ini adalah vonis yang luar biasa menurut saya, ini vonis dalam tanda petik bebas ya. Kenapa? Karena dasar tuntutan dan dakwaannya meleset ya. Pertama, dakwaan yang dijadikan tuntutan oleh jaksa itu adalah pasal 14-nya. Jadi pasal yang menyebarkan kabar bohong. Tetapi ternyata yang dibuktikan oleh Majelis Hakim adalah pasal 15-nya, yakni kabar yang menyebarkan kabar yang tidak lengkap atau tidak pasti. Jadi bukan kabar bohong. Kemudian yang kedua, tuntutannya dari jaksa itu 5 tahun atau 60 bulan. Ternyata hanya divonis 6 bulan atau 10%-nya. Wah, ini sukses ini. Kalau dalam proses advokat ya Cak Slamet, ini sukses nih tim pengacara ini ya. Ya, karena kenapa? Ya, ini jauh ya, ini berhasil ya. Dalam tanda petik ya, ini sama saja seperti bebas. Jadi saya kira secara hukum memang ini sebuah kemajuan yang luar biasa di tengah sejumlah ya tuntutan kepada para aktivis selama ini ya, yang tinggi-tinggi itu selalu divonis berat ya, seperti Habib Bahar bin seperti Habib Rizik Syihab kan divonis dulu kan 4 tahun juga, 4 tahun tingkat pertama, 4 tahun tingkat kedua. Kalau itu kan tuntutannya sejalan dengan vonisnya sejalan dengan tuntutan jaksa. Jaksa menuntut 6 tahun ya, divonis 4 tahun. Sebenarnya jaksa itu sudah bisa terima kasus Habib Rizik Syihab. Kenapa? Karena ada pakem di internal kejaksaan itu, kalau vonis hakim itu masih 2/3 dari tuntutan jaksa beratnya ya, itu berarti jaksa berhasil. Maka pada kasus Habib Rizik Syihab itu sebenarnya sudah masuk hitung-hitungan jaksa pakemnya ya, dituntut 6 tahun kena 4 tahun, di pengadilan tinggi memang kena 4 tahun, baru di tingkat kasasi turun jadi 2 tahun gitu. Nah, di kasus Habib Bahar bin Smith ini jauh dari hitung-hitungan jaksa. Karena dia nuntut 5 tahun, tapi ternyata divonis hanya 6 bulan. Dan saya yakin ini jaksa pasti banding. Jaksa pasti banding. Kenapa? Karena dia dianggap gagal. Dan dia akan diperiksa kalau tidak banding nih jaksa ini. Karena rentut atau rencana tuntutan jaksa itu kan dia pasti lapornya ke Kejati, Kejaksaan Tinggi. Jadi diperiksa, diawasi oleh Kejati. Jadi memang dugaan kuat saya, bukan dugaan ya, saya berkeyakinan pasti banding ya, karena tuntutannya 5 tahun tapi vonisnya jauh dari
tuntutan begitu. Nah, memang nanti akan kita lihat apakah jaksa itu menuntut hanya sekedar formalitas atau menuntut punya target mau ngerjai Habib Bahar bin Smith. Nah, kalau dia hanya mengajukan banding, nah karena itu kewajiban dia, karena tuntutannya 5 tahun tapi divonis hanya 6,5 bulan, maka anggap saja ya jaksa hanya menjalankan formalitas. Tetapi kalau dalam proses ya banding tadi ya, jaksa sambil banding, kemudian jaksa mengajukan ya permohonan penetapan penahanan kepada Habib Bahar bin Smith melalui pengadilan tinggi. Nah, ini yang berarti ada target. Jadi jaksa tetap akan ada target Habib Bahar bin Smith akan dikerjai oleh jaksa, meminjam kewenangan pengadilan tinggi gitu. Karena begini, kalau jaksa hanya banding dan tidak meminjam kewenangan pengadilan tinggi untuk melakukan penahanan terhadap Habib Bahar bin Smith, saya yakin sebelum putusan banding Habib Bahar sudah keluar, karena banding itu nggak mungkin selesai sebulan 2 bulan. Ya sebulan katakanlah ya. Sementara kan waktu tahanan Habib Bahar bin Smith kan sebenarnya sudah habis, tapi karena ada periode pembantaran yang tidak mengurangi, kan masih 15-an hari katanya begitu. Nanti kita tanya Bang Aziz apa pembantarannya itu ada 15 harian sehingga tidak bisa mengurangi begitu. Nah, artinya nanti bisa bebas ya, walaupun dibanding oleh jaksa, Habib Bahar bin Smith tetap bisa bebas gitu. Karena sebelum vonis banding itu keluar ya, masa hukuman dari vonis 6 bulan 15 hari itu sudah selesai. Tetapi kalau jaksa nanti meminjam kewenangan pengadilan tinggi untuk melakukan penahanan dalam proses banding ini, persis pada kasus Habib Rizik Syihab yang lalu, yang awal-awal, maka ini jadi saya melihat secara politis ya, yang sudah tidak dalam kendali rezim hanya pengadilan, tetapi jaksa masih dalam kendali pengadilan. Nah, saya juga melihat secara politik yang kedua, Cak Slamet. Secara politik itu vonis ini selain karena saya katakan tadi adanya advokasi yang maksimal dari tim advokat, adanya dukungan dari muhibbin para masyarakat dan kita semua, juga tentu saja ya ini karena ridho Allah itu. Tapi saya melihat memang ini ada efek dari pelemahan institusi Polri sejak kasus Sambo gitu. Karena Sambo ini kan dia kepala Satgasus, dan setelah kena kasus ini kan Satgasusnya dibubarkan. Nah, dugaan kuat saya ya yang bekerja untuk mengkriminalisasi sampai mengintervensi di tingkat peradilan itu ya Satgasus ini ya. Tapi karena dalam kasus Habib Bahar Satgasus bubar duluan, nah sehingga mereka tidak bisa mengontrol perkara ini sampai ke majelis hakim. Dan kemudian karena majelis hakim merasa ini dukungan umat lebih tinggi dan secara material, secara hukum juga sulit untuk memberikan vonis yang berat, maka akhirnya majelis hakim memberikan kompromi. Sebenarnya Cak Slamet ya kalau mau fair ini sebenarnya bisa bebas. Tapi kan majelis hakim tidak mungkin memberikan vonis bebas karena ya merasa nggak enak hati lah dengan jaksa juga polisi. Ini kan berarti kerjaan jaksa sama polisi selama ini kan dirusak hakim, dianggap nggak profesional. Dan lagi pula nanti akan ada masalah terhadap masa penahanan selama ini kan berarti bisa dianggap kezaliman yang luar biasa kan. Tetapi kalau dengan putusan yang kompromi ini paling tidak bisa menutup masa tahanan dan tidak berselang lama bisa keluar. Nah, Cak Slamet, kita juga akan lihat ya indikator apakah kasus ini masih akan terus dikejar selain oleh jaksa yang dalam banding. Kalau bandingnya saya lihat itu memang kewajiban jaksa, Cak Slamet. Jadi kita tidak bisa menyalahkan jaksa karena banding itu memang menjadi protap jaksa kalau putusan itu kurang dari 2/3 tuntutan jaksa. Tetapi nanti kalau dalam proses banding itu jaksa meminjam kewenangan pengadilan tinggi untuk memperpanjang masa penahanan sampai vonis dari pengadilan tinggi itu keluar, nah ini udah main berarti. Nah kita lihat nanti di sana indikatornya. Nah selanjutnya kita juga bisa lihat kasus ini indikatornya juga dikaitkan dengan kasus Bang Edi Mulyadi nantinya. Nah kalau vonis Edi Mulyadi ini tidak berbeda jauh dengan Habib Bahar bin Smith karena kasusnya juga sama, namanya pasalnya ya. Sama-sama kena pasal 28 ITE, sama-sama kena pasal 14, sama-sama kena juga pasal 15. Jadi konstruksi hukumnya sama, dianggap menyebar kebencian, pemusaan dan sara, kemudian dianggap menyebarkan berita bohong.
Walau kemudian dikasih pasal 15, nah 15 itu bukan membuat dan menyebarkan berita bohong, tapi mengedarkan berita yang tidak lengkap gitu. Nah, kalau di kasus Edi Mulyadi juga sama, berarti memang terbukti secara politik ini sudah ada pelemahan dari rezim ini untuk melakukan tindakan kriminalisasi, dan kemudian kuat ya mengkonfirmasi dugaan publik bahwa selama ini ya yang ngerjain ulama-ulama aktivis itu ya melalui proses penyidikan dan penyelidikan atas atensi pimpinan, ya ini kerjaan Satgasus. Jadi jelas berarti selama ini ya emang kerjaan Satgasus. Jadi Satgasus itulah yang kemudian ditugaskan oleh pimpinan Polri, dan tentu pimpinan Polri tidak mungkin bertindak tanpa atensi rezim begitu. Nah, dari situ nanti bisa kita lihat apakah rezim ini masih kuat ya mengendalikan Polri untuk melakukan sejumlah tindakan-tindakan kriminalisasi terhadap aktivis dan ulama. Dan kita juga lihat nanti kasusnya pada kasus Sambo. Nah, ini kasus Sambo ini kan masih tarik ulur ya, Selamat. Saya menduga mereka akan berkompromi bahwa kasus ini akan dilimpahkan ke pengadilan selesai pada 4 orang ini saja. Karena adanya Sambo, adanya KM, adanya Brigadir RR, adanya Barada, itu dalam konstruksi pasalnya sudah lengkap. Karena pembunuhan berencana sudah ada yang menyuruh melakukan, ada yang melakukan, ada yang membantu, ya sudah lengkap. Gitu. Nah, tinggal kan masalahnya itu kan apakah tim sus mau mengembangkan sampai semua yang terlibat di Garo, atau cukup yang penting ada di pengadilan, yang penting sudah ada orang yang diadili. Nah, ini dinamikanya masih terus. Saya lihat itu dari beberapa update yang disampaikan oleh tim sus itu saya melihat ini ada semacam masih bertarung mereka tentang sampai batas apa kasus ini dituntaskan. Apakah pada batas Sambo saja, atau ada bintang-bintang yang lain yang ikut ditarik, atau ada kompromi-kompromi yang lain. Jadi saya masih tidak mempercayai Polri akan bersih-bersih dalam kasus ini. Terlihat dari motif yang disampaikan Polri kan hanya versi Sambo yang menyatakan itu tetap dalam kerangka karena adanya pelecehan Brigadir J di Magelang. Ini kan tidak keluar dari konstruksi awal peristiwa ini, memang motifnya juga pelecehan, bedanya cuma pindah lokus delikti ya. Lokus di awalnya itu ada di Jakarta, di Duren 3, nah sekarang pindah ke Magelang. Nah, yang paling penting atau untuk diambil hikmahnya adalah bahwa dengan kasus Sambo dan vonis Habib Bahar ini semakin meyakinkan bahwa hukum di negara kita itu memang benar-benar dikendalikan kekuasaan. Jadi tidak lepas dari unsur politik. Dinamika politik itu sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum. Nah, karena itulah rekomendasi saya ya kita jangan ansih menggunakan pendekatan hukum ya, unsur-unsur pidana kita kuasai, saksi, bukti, ahli dan sebagainya kita kuatkan, tetapi juga harus di backup ya dengan kekuatan politik. Nah, kalau kekuatan politik rezim itu punya kendali kepada organ-organ kekuasaan, juga kendali terhadap sumber finansial, kita tidak memiliki lain kecuali opini, dan opini itu juga kita bertempur dengan media mainstream yang memang ada di bawah kendali kekuasaan. Nah, karena itu ya satu-satunya pertarungan opini yang bisa kita kuatkan untuk melawan ya berbagai langkah-langkah kriminalisasi itu adalah dengan sosmed. Dan ini juga terbukti, Cak. Dan dalam kasus Irjen Pol Verdi Sambo itu kan awalnya kalau nggak ada rame di sosmed, kalau ngikuti narasinya polisi dan media mainstream kan kita diminta, dicekok, dipercaya bahwa itu tembak-menembak yang motifnya ada pelecehan istri Verdi Sambo, dan akhirnya Baradae menembak Brigadir J dan tewas. Selesai kan, tadinya cerita mau diselesaikan begitu. Bahkan cerita awal kan Baradae mau dijadikan pahlawan. Dia seolah-olah menyelamatkan harkat dan martabat istri dari Verdi Sambo. Tapi karena berisiknya sosial media ya, banyaknya masyarakat yang kemudian tidak mempercayai kasus itu, apalagi kemudian ketika dikaitkan dengan KM50, ini menjadi ramai dan akhirnya terkuak yang sebenarnya. Nah, saya juga melihat ada irisan ya kasus Habib Bahar bin Smith itu dengan KM50. Irisan yang pertama, ceramah Habib Bahar bin Smith yang menyatakan ada tragedi pembantaian di KM50 termasuk adanya penyiksaan itu bukan bohong. Namun majelis hakim hanya mengatakan itu tidak lengkap, dan artinya ya peristiwa ini bisa dilengkapi dengan apa? Penyelidikan ulang atau bongkar ulang kasus KM50. Itu yang pertama. Yang kedua, kasus KM50 ini juga mirip dengan kasus Brigadir Joshua Huta Barat. Jadi dari cerita adanya tembak-menembak kemudian tidak ada ya kan. Ini mirip di KM50 juga begitu. Ceritanya kan sampai hari ini ya klaimnya kan ada tembak-menembak dari 6 laskar dengan anggota Polda Metro Jaya. Padahal ya keterangan 6 laskar dari Front Pembela Islam Munarman saya itu jelas menyatakan tidak ada yang bawa senjata. Jadi fitnah ya, senjata-senjata yang dipamerkan itu senjata-senjata yang dibuat sebagai bukti palsu begitu. Nah,
ini juga belum bisa terkuak kecuali nanti ada yang nyanyi. Nah, saya berharap nih Cak Selamat, di kasus Sambo ini ada yang nyanyi gitu. Karena Sambo sendiri menjadi tersangka kan awalnya sebab adanya nyanyian dari Baradae. Nah, Baradae itu nyanyi kan setelah sosial media ribut ya. Maka saat ini saya kira kita juga terus perlu ya membuat ribut sosial media, menabuh genderang agar apa? Agar di kasus Sambo itu ada yang nyanyi lagi sehingga bisa terhubung dengan KM 50. Sebab kalau tanpa ada pengungkapan dari dalam, kalau berburu dari novum agak berat untuk membuka kasus ini. Tapi kalau ada pengungkapan dari dalam, nanti ada bisa dikejar dengan novum PK atau bisa juga dengan penyelidikan ulang karena memang ada pihak-pihak lain yang terlibat dan belum diadili. Jadi pengembangan kasus baru begitu. Nah, ini yang kita harapkan sehingga saya kira menarik ini ya kasus Habib Bahar bin Smith justru menambah menambah nafas perjuangan kita gitu loh. Dan ini juga membuktikan kepada kita semua jangan pernah berputus asa dalam perjuangan gitu. Karena ada tangan-tangan Allah yang pasti bekerja dan ini semua kan di luar dugaan kita. Andaikan tidak ada peristiwa pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat, yakin saya tidak ada ya yang kemudian kejadian terbongkar sampai hari ini sampai seorang dengan pangkat irjen itu bisa terlempar, Satgasus sampai dibubarkan. Walaupun kemarin kan kita diskusi juga, kita juga mempertanyakan kenapa buru-buru dibubarin, harusnya kan diaudit dulu, seolah-olah kan mau menghilangkan jejak. Begitu Cak, sementara dari saya. Bang Ahmad Khosinuddin berulang kali disampaikan di beberapa pembicara, memang faktor yang agak susah terkait dengan kasus hukum yang menimpa kepada para aktivis dan para ulama, secara khusus kepada KM 50 termasuk Habib Bahar bin Smith adalah political will penguasa. Seberapa jauh political will penguasa itu memang gayung bersambut dengan keinginan atau dorongan publik. Anda melihatnya seperti apa? Kalau kita bicara tadi, ternyata proses hukum atas Habib Bahar bin Smith ini juga masih menyisakan sesuatu yang perlu dikawal. Dan saya kira ini juga kaitannya dengan KM 50 karena sudah mulai dikuak di proses hukum terhadap Habib Bahar bin Smith ini, Bang Ahmad Khosinuddin. Ya. Yang pertama saya ingin kasih nasihat ya kepada jaksa, tim jaksa atau siapapun yang terlibat dalam dakwaan dan tuntutan kepada Habib Bahar bin Smith. Kalau Anda mengajukan banding, saya hormati karena itu sudah menjadi protap di mana vonisnya kurang dari 2/3 tuntutan yang Anda buat. Tapi kalau Anda nekat ya, sambil banding, sambil meminta upaya penetapan, penambahan penahanan bagi Habib Bahar bin Smith, ingat, kami semua akan catat Anda semua itu zalim. Dan apa yang menimpa Ferdi Sambo bisa juga menimpa Anda. Memang kami tidak berdaya, tidak punya kuasa, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pembuat makar. Karena itu kalau ada upaya ikhtiar mau melakukan tindakan ya, mau simsalabim, mau mengambil upaya meminjam kewenangan pengadilan tinggi untuk menzalimi Habib Bahar bin Smith dengan melakukan penahanan pada proses banding, saya ingatkan kepada Anda bahwa apa yang menimpa Ferdi Sambo juga bisa menimpa kepada Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, sadarilah bahwa kekuasaan rezim ini sudah makin rapuh. Sebentar lagi juga pemilu, sudah tidak akan ada lagi yang punya loyalitas kepada penguasa hari ini karena semua akan rebutan kekuasaan. Sementara Anda menjadi jaksa karir. Anda selalu berhubungan dengan masyarakat. Anda selalu akan berinteraksi dengan masyarakat. Dan kalau kekuasaan itu berubah, maka nama-nama Anda juga akan dicatat. Dan tentu saja menjadi hak ya setiap orang dizalimi untuk membalas kezaliman sebanding dengan apa yang ditimpakan oleh kezaliman. Itu. Jadi saya ingin menegaskan bahwa apa yang menjadi kekhawatiran Bang Aziz Anwar juga menjadi kekhawatiran kami semuanya umat Islam. Karena baru saja kami berlega, bergembira, berbahagia dengan vonis yang ringan ini ya. Yang tidak lama lagi Habib Bahar bin Smith bisa bebas, lalu tiba-tiba Anda taruh ya kail atau taruh tali di kaki Habib Bahar bin Smith agar tidak bisa keluar dari penjara. Itu zalim sekali kalau itu Anda lakukan. Tapi mudah-mudahan itu tidak Anda lakukan. Mudah-mudahan Anda hanya menjalankan formalitas untuk banding. Dan kalaupun nanti banding kalah, Anda juga mengajukan kasasi sekedar formalitas sehingga akhirnya kasus ini inkrah dengan vonis yang sama sesuai dengan vonis yang disampaikan oleh Pengadilan Negeri Bandung 6,5 bulan atau 6 bulan 15 hari. Yang kedua, memang benar, bukan hanya soal tuntutan masyarakat ya, bukan hanya kerja-kerja advokat yang bisa menguraikan ya unsur-unsur dan berbagai hal yang terkait dengan kasus,
goodwill ya, kehendak politik dari penguasa itu penting. Misalkan di kasus Brigadir Joshua Huta Barat. Saya selamat dalam catatan saya, seingat saya 4 kali sampai presiden itu mendorong agar kasus ini diusut dengan tuntas. Ini beda sekali dengan kasus kilometer 50. Karena itu harus ada upaya lain yang bisa membuat kekuasaan itu lebih kencang, atau setidaknya nanti ya kekuasaan itu berubah. Nah, itu yang menjadi faktor ya. Nah, tapi karena kita ini kan bekerja atau berjuang itu kan dasarnya bukan sebab akibat, tak salah. Kalau kita kan dasar berjuang itu keyakinan ya. Ya kita kerja saja, kita berjuang saja, terus bersuara mengenai bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada kita, ya kita serahkan pada Allah. Coba dalam kasus Sambo ini tidak terbesit sama sekali ya. Ya mereka itu cakar-cakaran dengan kasus seperti ini ya. Tetapi kita hanya fokus saja ya menyuarakan ya bahwa kita tidak ridho ulama dizalimi ya. Bentar-bentar polisi nangkap ulama, bentar-bentar polisi nangkap aktivis. Giliran Nikita Mirzani nggak berani nangkap. Giliran Abu Janda, giliran Ade Armando nggak berani sentuh. Nah itu kan kita kerasa, Cak Selamat. Rasa yang seperti itu kontras, dirasakan jelas itu. Ya, tapi kita hanya bersuara saya terus bersuara sampai akhirnya ada pertolongan Allah melalui kasus Sambo. Nah saya kira juga pada kasus KM50 ini benang merah atau hubungan kausalitas antara kasus Habib Bahar dengan kasus Sambo dengan kasus KM50 itu hanyalah pintu untuk kita terus berjuang. Tapi bagaimana nanti rencana Allah akan menuntaskan kezaliman ini dan membalas orang yang berlaku zalim di dunia sebelum akhirnya nanti daerah juga diberi balasan yang pedih, itu memang ada cara-cara yang memang di luar pikiran kita. Dan karena itu saya mengajak kita semua berjuang itu dengan dasar keyakinan, sehingga dengan begitu kita tetap terus bersemangat. Nah memang agak ini ya, agak berani juga kalau jaksa tadi formalitasnya ditabrak seperti yang diceritakan Bang Aziz. Tapi kita tahu lah ini rezimnya rezim ngaco gitu. Tapi kemudian kita juga ingatkan kalau itu terjadi begini. Ya mereka bisa bicara suka-suka, tapi kita juga bisa doa suka-suka kita gitu loh. Kalau mereka bertindak suka-suka, jangan halangi kami umat Islam untuk berdoa suka-suka ya. Terserah kami memberikan doa kepada siapapun yang zalim kan sekehendak kami, dan terserah Allah nanti memberi keputusan seperti apa. Dan saya yakin di dalam aparat kejaksaan maupun institusi kepolisian masih banyak yang lurus, masih banyak yang ingat mati, masih banyak yang takut kepada Allah, sehingga ini saya kira nanti dinamika di kasus Sambo itu akan berpengaruh. Nah selanjutnya bahwa unsur politik tadi memang penting, tetapi sekali lagi itu pada akhirnya adalah akibat ya, bukan sebab. Misalnya kasus Presiden Jokowi akhirnya mendorong 4 kali agar Kapolri menuntaskan kasus ini kan setelah ada sebab ya, ini masyarakat itu terus bersuara ya tentang kasus Brigadir Joshua Huta Barat. Nah di titik itulah saya kira meskipun ya rezim hari ini seperti ini tentu tidak kemudian membuat kita harus berputus asa untuk terus menyuarakan kebenaran, karena kita selalu mendapat atau memiliki peluang untuk memenangkan perjuangan. Begitu ya. Silakan Bang Ahmad Tasudin sampaikan closing statement-nya. Benar-benar haru dengan epik perjuangan 6 Laskar dan Habib Bahar. Di cerita awal Cak Selamat, kita semua tuh sebenarnya agak mati gaya ya, karena KM50 itu kan di closing dengan putusan onslah terhadap Bribtu Fikri Ramadan dan AKP Yasmin Okkorela. Walaupun sejak awal kita sudah menolak ya dengan menyatakan mosi tidak percaya pada persidangan KM50. So, akhirnya kasus itu di-close dengan putusan onslah. Tapi tiba-tiba qadarullah kasus ini justru yang membuka kembali adalah rezim ini sendiri. Ya ini ketika mempersoalkan Habib Bahar bin Smith sementara materinya adalah KM50. Jadi kasus ini hidup kembali. Maka epiknya begini, Cak. 6 Laskar itu yang menjaga cucu Rasulullah SAW sehingga selamatlah Habib Bahar bin Smith. Mereka menjadi martir untuk membela Habib Rizik Syihab ya, mohon maaf. Jadi epiknya di situ. 6 Laskar membela cucu Rasulullah, menyelamatkan cucu Rasulullah, yakni Habib Rizik Syihab dari gangguan para pembantai ya. Dan gantian cucu Rasulullah, yakni Habib Bahar bin Smith gantian. Dia yang menolong, membela 6 Laskar melalui kasus ini. Dan ini sekarang tinggal kita. Kita mau mengambil peran apa?
Masa kita mau diem, tidak selamat umat Nabi? Mohon maaf, Rasulullah SAW itu ketika tidak meninggal, diantaranya Rasulullah itu berpesan untuk menjaga siapa? Ahli beliau. Ya, ini ahlul bait, cucu-cucu beliau. Dan ini kita membelanya karena Islam dan karena nasab kepada Nabi. Kecuali ngaku-ngaku ahlul bait, ngaku-ngaku cucu Nabi, tapi kelakuannya ngaco seperti si Kribo itu, ngapain kita bela-bela? Ini jelas membela agama Allah itu. Jadi saya menghimbau kepada kita semua, jangan merasa kezaliman itu tidak menimpa kita, kemudian kita mendiamkan kezaliman dengan alasan kita mau mencari selamat, ya, cari bunker, cari keamanan, ya, tidur-tiduran. Tapi yakinlah kalau Anda mencari selamat, pada saatnya kezaliman itu juga akan menimpa kepada Anda. Karena itu agar kezaliman ini tidak menimpa Anda, maka lawanlah kezaliman ini dan tolonglah saudara-saudara Anda, bahkan tolonglah cucu-cucu Rasulullah yang saat ini mendapat kezaliman. Karena Rasulullah SAW sudah bersabda, unsur akhaka zoliman aw mazluman. Nah, sebenarnya kita sedang menolong bukan hanya orang-orang yang dizalimi, ya, Habib Bahar bin Smith, Habib Rizik Syihab, 6 Laskar, tapi juga menolong ya mereka yang berkuasa hari ini agar tidak terus berbuat zalim. Dan mereka nanti di akhirat akan bersyukur, oh untung ya ada masyarakat, ada kita-kita yang mengingatkan sehingga mereka dosanya tidak terlalu banyak, bahkan bisa berhenti dari dosa kezaliman itu. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.